Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai mengenai buah daripada mempelajari ilmu akidah. Yaitu pada awal kita bahas mengenai definisi ilmu akidah, kemudian buahnya. Nah, sekarang kita akan masuk poin yang keempat, yaitu nisbatu ilmil akidah. Baik, baca dulu ini Ustadz Syarif Suhendar. Ya, Fadal, silakan Ustadz. Ya, Ustadz Syarif silakan. Nah, Ustaz, Ya. ahsanallahu ilaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Ustaz, yang kelima ya, yang ittiba ini bukan di layar atau Yang ini di nisbatu Robi'an. Robian. Oh Ya. ya, ya. Ya. Nah, jazakallah khair. Robian. Robian nisbatu ilmil akidati. Ilmul akidati aslun wa masiwahu far'un. Id huwal asasu hadad dini. Wa huwa a'zamul ulumi asy-syari'ati qadran wa asrafuha nasaban. Ya, Tertim. Yang keempat, penisbatan ilmu akidah. Ilmu akidah merupakan asal, dan apa yang selain dari ilmu akidah merupakan cabang. Karena dia asas bagi agama ini. Dan dia Buka pesannya, ya. Ya, suaranya, nggak dengar ya? kurang jelas, tak? Ya, suara apa? Lanjut semuanya. Dan dia adalah sebesar-besarnya ilmu syariah, kedudukannya yang paling tinggi. Dan semulia-mulia. Ya, penisbatan. Ya, oke. Di ilmu akidah jelas ya, karena belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang agama ini, maka berarti kedudukannya dia sangat tinggi. Oke, lanjut. Khomisan. Ya, lanjut. Lanjut ah. Screen-nya Ya, betul. dilanjut. Lanjut ya. Khomisan fadlu ilmil akidah. Ya, Al-awwalu فأول ما يجب على العباد هو إفراد الله بالتوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم،
wa tawaqqo karaima amwalin nas. Ya, tarjim. Yang kelima, keutamaan ilmu akidah. Ilmu akidah keutamaannya sangat besar. Dia yang paling pertama perkara yang diwajibkan. Fa'awalu, maka yang pertama yang diwajibkan atas para hamba adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka arafu mengetahui menerima hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atas mereka 5 kali sholat pada siang dan malam mereka. Apabila mereka mengerjakan sholat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atas mereka zakat pada harta-harta mereka. Diambil harta tersebut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atau disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Apabila mereka mau mengakui hal tersebut, maka ambil harta tersebut dari mereka. Dan hati-hati dari mengambil harta-harta yang baik-baiknya manusia. Ya, oke. Jadi keutamaan ilmu tauhid yang pertama adalah bahwasanya ilmu akidah adalah hal pertama yang diwajibkan. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad ke Yaman, maka Rasulullah SAW berpesan bahwasanya nanti akan menghadapi kaum ahli kitab. Artinya mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, karena orang Yahudi punya ilmu, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan yang pertama kali disuruh adalah tauhid dulu, ya. Jadi ini adalah dakwahnya para Rasul, dakwahnya para sahabat juga, yaitu untuk mendahulukan tauhid, memprioritaskan tauhid dahulu. Kenapa? Karena kalau dengan tauhid, mereka sudah mengenai Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang lainnya akan mengikuti. Tapi kalau kita misalnya membahas dulu masalah-masalah yang lainnya, sedangkan akidahnya belum kuat, ya ini banyak membangkangnya, ya. Karena ketika kita sudah seseorang itu sudah menyerahkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meyakini bahwasanya apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya pasti adalah sesuatu kemaslahatan. Nah, kemudian barulah yang lainnya. Maka di sini adalah contoh bagi kita semuanya untuk pertama kali berdakwah adalah untuk mendakwakan akidah yang benar, yang sahih. Kemudian kalau sudah mengenai sholat yang diwajibkan, kemudian mengenai zakat, dan di sini ada ada beberapa hal yang mungkin kita bisa dapatkan faedah dari hadis ini, yaitu watawako karo ima amwalinas. Jadi harta zakat itu bagi petugas zakat, dia mengambil hartanya, nanti misalnya ada ternak kambing misalnya. Nah, kambing ini kan macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, maka yang diambil adalah yang rata-rata saja, jangan yang paling bagusnya, ya. Jadi petugas zakat jangan mengambil zakat dari yang paling bagusnya, cuma yang rata-rata saja. Ya, maka di sini disebutkan maka Rasulullah mengingatkan supaya hati-hati terhadap harta manusia yang paling utama, artinya yang kualitasnya paling tinggi. Ya, maka ketika zakat cukup diambil yang tengah-tengahnya saja. Ini diantara faedah dari hadis ini. Ya, Naam, lanjut, Ustaz Syarif. Ya, lanjut. Oh ya, Poin kedua. Ya. poin kedua ya. Asani syartu li sihhatil ibadati. Fala yaqbalullahu subhanahu wa ta'ala min abdi min abdin ibadatan hatta yu'mina bihi subhanahu wa ta'ala. Liqaulillahi ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang kedua, syarat bagi sahnya ibadah-ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima
dari seorang hamba satu ibadah sampai dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah taala yang artinya dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan juga kepada para nabi sebelummu, kepada orang-orang sebelummu, sungguh jika engkau berbuat syirik, maka akan benar-benar hapus amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya, jadi faedah kedua daripada ilmu akidah adalah merupakan syarat diterimanya ibadah. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Walaupun kemudian ada ulama lain menambahkan yaitu iman dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini sebagai pelengkap. Artinya ya kita bicara ini sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim ketika dia beribadah, maka syarat diterimanya ibadah adalah dua, yaitu ikhlas dan apa, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah. Ya, namun kalau secara umum kata manusia maka iman, karena kalau orang itu belum beriman, orang kafir, maka tidak sah ibadahnya. Begitu juga kalau melakukan kesyirikan sebagaimana dalam ayat ini. Bahwasanya kalau dia melakukan kesyirikan akan batal semua amalannya. Maka ini jadi syarat tambahan, ya. Syarat tambahan untuk diterimanya ibadah. Dia ada empat, yaitu iman, ikhlas, mutaba'ah, kemudian tidak melakukan kesyirikan. Tapi ini sebagai tambahan saja, ya. Artinya yang utamanya kalau kita bicara seorang muslim ya dua saja itu, ikhlas dan mutaba'ah. Ya, nah, lanjut Ustaz Sarif. Yang ketiga, as-sababu fi qabuli ta'ati. Fala yaqbalullahu azza wa jalla ibadatan illa minal muwahhidi. Faman ijtahada fil ibadati ijtihadan kabiran walam yuwahhidillaha fala yanfa'uhu ijtihaduhu. Yang ketiga, keutamaan dari mempelajari ilmu akidah adalah sebab diterimanya amalan-amalan ketaatan. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima satu ibadah kecuali dari seorang yang mentauhidkannya. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang besar, namun dia tidak mentauhidkan Allah, maka tidak bermanfaat kesungguhannya tersebut. Ya, lanjut. Masih lanjut ya. Ya, dalilnya. Fa'an Jabirin, Fa'an Jabiri ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Wa an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Maka dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Keterangan yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia beribadah berdoa kepada Ya. dia akan masuk. Baik, ini tadi sudah kita jelaskan tadi ada dua syarat ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kemudian tadi ada para ulama memberikan syarat lagi tambahan, yaitu iman, yaitu bagi orang yang belum masuk Islam, dan orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia apa istilahnya eh, dengan melakukan kesyirikan maka dia akan batal ibadahnya. Ya, ya seperti itu. Oke, lanjut sekarang Pak Andi, namanya Pak Andi nih ya. Ya, mau baca silakan. Ini betul namanya Andi ya, Bapak Andi.
Ya, silakan Pak Andi Madarem. Ya, benar nama nih aslinya. Ya, silakan Pak Andi kalau membaca. Betul. Oke, Pak Andi, Betul, kalau membaca. Oke, kalau nggak ada ya saya akan Yanes ya. Baik, yang keempat sekarang faedah daripada ilmu akidah adalah aslu da'watin nabiyina wal mursalin, yaitu bahwasanya akidah merupakan pokok dakwahnya para nabi dan para rasul. Ma min nabiyin arsalahu Allahu subhanahu wa ta'ala illa kanat aslu da'watihi at-tauhidu. Tidaklah seorang nabi pun yang Allah utus kecuali bahwasanya pokok dakwahnya adalah tauhid. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukatsibin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Tagut sini maknanya adalah sesuatu yang disembadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka, di antara umat tersebut ada yang Allah berikan petunjuk dan ada di antara mereka yang telah tetap baginya kesesatan. Maka berjalanlah di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan. Nah, kita sudah bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang mendustakan dakwanya para rasul, maka mereka mati dalam kehinaan dan nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus para rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka beribadalah kepadaku. Maka ini sangat jelas sekali bahwasanya para rasul Allah berikan wahyu, Allah perintahkan untuk berdakwah, mendakwakan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat surat berikutnya Allah juga berfirman, syara'u lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Dan Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami telah wahyukan kepadamu, yaitu Rasul kita Muhammad SAW, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, kepada Musa dan Nabi Isa. An aqimuddina wala tatafarraqu fihi, yaitu wasiatnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menegakkan agama ini, jangan saling berpecah belah pada agama ini. Kaburo alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi, sangat berat atas orang musyrikin apa yang kalian seru kepada mereka. Ya, jadi orang-orang musyrikin mereka sangat berat untuk menerima dakwah tauhid ini karena mereka biasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah sesungguhnya memilih apa yang dikehendakinya dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa qala Allah taala was'al man arsalna min qablika mir rusulina
aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada orang yang kami utus dari orang-orang sebelummu, dari kalangan Rasul, apakah kami menjadikan selain Ar-Rahman, selain Allah Subhanahu wa taala itu ada Tuhan yang disembah? Ya, ini adalah pertanyaan retoris. Tentunya jawabannya tidak ada. Yaitu semuanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al anbiya'u ikhwatun li'alat. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, para nabi itu adalah saudaranya itu adalah ikhwan di alat, adalah saudara-saudara sebapak. Ya, alat ini adalah maknanya bapak. Nah, kalau kita lihat catatan kakinya di sini, auladul alat yaitu humul ikhwatu li abi min ummahati syatta. Auladul alat istilah dari orang Arab ini yaitu anak-anaknya alat adalah dia saudara seibu, saudara sebapak afwan dari ibu yang beda-beda. Wa mal ikhwatu minal abawaini fayuqalu lahum auladul a'yan. Adapun saudara dari bapak dan ibu, si saudara seayah dan seibu, maka namanya auladul a'yan. Nah, ini istilah dari orang Arab. Biasanya nanti kalau apa diwaris ya masalah warisan karena ada perbedaan kan. Ada saudara seayah, saudara seibu, saudara saya seibu. Nah, ini terkadang ada beberapa hal yang berbeda ya dalam masalah eh, jatah warisannya. Kemudian Rasulullah mengatakan ummatuhum syatta. Ibu-ibunya berbeda. Ya, artinya bapak mungkin punya ibu yang banyak ya, berpoligami, nah seperti itu. Wa dinuhum wahidun. Sedangkan agamanya satu. Maka di sini faddinu wahidun, maka agama mereka satu. Wal akidatu wahidatun, akidahnya juga satu. Wa innama hassalat tanazu'u bainahum tanawu'u afan. Wa innama hassalat tanawu'u bainahum fi syara'i. Dan hanyalah yang berbeda di antara para nabi tersebut adalah masalah syariatnya saja. Kama qala Allah Ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami jadikan dari mereka ini, para nabi itu adalah syariat dan minhaj. Nah, maka yang berbeda adalah syariatnya. Misalnya contohnya di syariatnya Nabi Yusuf menghormati orang dengan sujud itu boleh ya. Sedangkan di syariatnya Nabi kita tidak boleh kita untuk bersujud dalam rangka menghormati orang lain. Nah, maka disinilah muncul istilah usul fikih dari kalangan ulama syar'u man qablana. Ya, syariat-syariat orang sebelum kita. Dan rinciannya para ulama mengatakan ada 3 kondisi. Kondisi pertama, syariat-syariat orang sebelum kita kemudian ditakrir, diakui oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini menjadi syarat kita. Contohnya adalah puasa Daud misalnya. Ya, maka ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud, nah maka menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan yang biasa dilakukan oleh Nabi Daud yaitu puasa sehari, buka sehari, itu menjadi syariat bagi kita. Kemudian ada syariat-syariat orang sebelum kita, kemudian Rasulullah SAW melarangnya ya, atau tidak memberlakukannya. Ya, misalnya adalah tadi contohnya masalah sujud. Ya, nah ketika Muad bin Jabal tiba-tiba datang kepada Nabi SAW, ya, ketika melihat di Roma, ya, di Syam, waktu itu dikuasai oleh Romawi, beliau melihat bahwasanya pendeta-pendeta mereka sujud kepada kaisar ya. Kemudian Muad merasa, oh saya lebih berhak nih, Nabi SAW lebih berhak ya, untuk kita hormati. Nah kemudian pulang-pulang beliau langsung sujud di hadapan Nabi SAW untuk menghormat. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Ya, kalau seandainya saya boleh merintahkan seorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Karena besarnya hak dari seorang suami. Maka kita tahu bahwasanya sujud ini sudah tidak diperbolehkan lagi di syariat kita. Kemudian yang ketiga, yang tidak ditetapkan dan juga tidak dilarang. Nah, maka para ulama mengatakan yang seperti ini juga tidak menjadi syarat kita ya, karena
kita mengacunya kepada syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ini biasanya terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jadi syariat, ada yang mengatakan tidak. Nah, biasanya yang poin ketiga ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, itu mengenai penjelasan bahwasanya para nabi itu saudara sebapak. Itu maksudnya agamanya satu. Makanya para ulama ketika mereka merinci masalah Islam, mereka mengatakan Islam itu ada maknanya umum dan ada maknanya khusus. Islam bermakna umum adalah yakni agamanya semua para nabi. Agamanya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, maka agamanya semuanya Islam. Semuanya agamanya adalah Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam bermakna khusus adalah setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah seorang Muslim. Dan orang yang tidak beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang kafir atau non-Muslim. Ini Islam bermakna khusus tadi. Dan kalau kita sebut Islam, tentunya yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, lanjut. Eh, ada yang baca ya, tadi ada ya, berarti yang lainnya apa ujian Toro? Ya, apa ujian Toro? Ya, silakan. Poin kelima sekarang. Ya, Fadil. Ujian Toro. Lanjut. Ya, Pak Ujian Toro. Pak Ujian Toro atau Muhammad Robianto. Ya. Monggo Pak, Muhammad Robianto. Silakan baca. Pantat baru masuk Oh iya. ini Oh, halaman Ustadz. berapa? Sudah, Ya, Ustadz. ya. Fadil, Pak Ujian Toro dulu, Muhammad Robianto ini. Fadil, silakan. Ini tadi. Wah, Ya, Pak Ujian Toro dulu boleh, silakan. Nanti Muhammad Robianto. oke, Ustadz. Ya, Goyatu, Ustadz. ya, goya tuh. Goyatu khalqil jini wal insi ajmain. Fa innal hikmata min khalqil jini wal insi hiya ibadatullahi wahdahu. Kama qala wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Tarsim. Eh, diterjemahkan, Ustadz. Iya, terjemahkan. Tujuan penciptaan jin dan manusia seluruhnya, maka sesungguhnya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ya. Jadi poin yang kelima yaitu tujuannya itu, ya ini sudah masyhur ya. Nah ini ada penafsiran dari Sahabi Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu liyak budun ditafsirkan dengan liwahidun, ya agar mereka mentauhidkanku. Kenapa ya? Karena jelas kan ibadah ini adalah ruhnya adalah akidah, ruhnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya secara praktek pembedaan antara fikih dengan akidah itu tidak ada sebenarnya secara prakteknya. Kenapa ya? Ketika kita sholat ya, ruhnya akidah itu harus ada juga gitu. Nah, begitu juga ketika kita berakidah ya, mau nggak mau kan harus kita beramal, ya melakukan sholat contohnya begitu. Jadi sebenarnya secara praktek tidak ada pembedaan. Ya, cuma memang kita dari segi akademis saja ya, para ulama dari segi akademis untuk pelajaran, untuk pengajaran maka dibedakan ada ilmu akidah, ada ilmu fikih. Tapi kalau secara praktek ini saling terkait satu sama lainnya. Maka nggak ada perbedaan ya. Ketika kita berakidah ya konsekuensinya harusnya dia beramal, bersolat ya. Ketika kita melakukan sholat ya konsekuensinya harus ada akidahnya di situ. Yaitu apa? Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak yang akan diterima juga walaupun sholat kita sangat bagus, sangat persis meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ada keikhlasan, ya maka nggak diterima juga seperti itu. Jadi makanya di sini dikatakan bahwasanya ya ruhnya akidah ruhnya ibadah adalah
akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut Pak Ujiantoro. Sadisan. Man huwa wadi'a Man Wah, huwa wadi'u ilmil akidati. ya, Siapa yang meletakkan ilmu akidah? ya. Ilmu akidati tanzilu mirabil alamin. Nazala bihar ruhul amin ala nabiyil amini liyab ligoha Hmm. linasi Liya ajmain. be Liyab ligoha balago balago yab ligusat. balago ya beliku apa ya belugu. Balago yab lugu. Liyab lugohu liyab lugoha Ya, sana. linasi ajmain. Wastan pito taqsimatihal Wais aimat apaan Wais tam wastan bato ya sana istafala kan. taqsim Ya. wastan bato taqsimatiha Hmm. al imatul Wais tam bato ini fiil berarti ya fi'il. ya berarti wais tam bato Wastan taksim bato ya taqsimatiha ya al oke imatul fukhulu ya tadi taksimatia kasroh sebagai sebagai maf'ul bih, Ustaz. sanda ya bagus ya sanda oke terus Kal imamu Abu Hanifah wal Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairiha wa wa ghairihum wa ghairihim wa ghairihim. ya tarjim Terjemah, Ustaz. ya tarjim Siapa yang meletakkan ilmu akidah? Ilmu akidah diturunkan oleh Allah Subhanahu Tuhan semesta alam. Hmm. Nazala biha ruhul malaikat Jibril menurunkan membawa padanya kepada nabi yang amanah Ya, untuk menyampaikannya kepada manusia seluruhnya. ya. Para imam yang ahli menyusun Fuhul terkemuka ya boleh ahli boleh ya. terkemuka Hmm. al-imam. Para imam yang terkemuka menyusun bagian-bagiannya Ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad, dan yang lainnya. ya. Jadi ilmu itu pasti ada peletaknya kan itu seperti kalau kita belajar ilmu nahu peletaknya siapa kan itu kan. Biasanya Abdul Aswad Abdul Ali ya. Maka ilmu akidah ini yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala kan dengan akidahnya. Kemudian diajarkan kepada malaikat Jibril yang diturunkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengajarkannya kepada manusia semuanya. Kemudian dibikin ya tadi ya apa karena ilmu ini berkembangan dibikin istilahnya sistematisnya bahasanya begitu sistematisnya oleh para aimah kita ya. Kalau kita lihat kan semua ilmu kan awalnya ya nggak tersusun secara sistematis kan. Walaupun ya bukan berarti kemudian mereka tidak paham, tapi waktu itu belum ada kebutuhan ya. Maka setelah itu disusunlah secara sistematis. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita sebagai orang-orang awam supaya kita bisa paham. Oh ini babnya ini dulu gitu ya. Jadi kita kan bisa lebih memahami ya. Maka disusun ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu qiraat dan seterusnya. Ya, ilmu hadis termasuk juga kan awal-awalnya juga tidak tersusun secara sistematis. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Muhammad Robianto ya. Fadal, silakan. Ini manggilnya apa nih Pak Robi ya Pak Muhammad? Ya, Pak Muhammad Robianto, silakan membaca. Ya, Pak Muhammad Robianto. Pak Muhammad Robianto, silakan. Sabar. Afwan, Ted. Iya. Ya, Ini anak coba ya, Ted ya. Walaupun anak ya, belum persiapan, Ted. ya nggak apa-apa, silakan. Fadal. Eh,
min man aina Min aina. min aina yas yusamidu yastamidu ilmal akidati apa namanya? Yastamidu Ma ilmul akidati. ilmu ya. Yastamidu ilmul akidati ma apa nih? Madat madatahu. Mada tahu ya, oke. Tarjim, Yes, yang terjemahan Pak. ketujuh, Ya, yang ketujuh dari manakah yastamidu? yastamidu mengambil ya. Dari manakah ilmu akidah? Berarti yustamidu ya tadi. Min aina yustamidu diambil. Ilmu akidah yastamidu nggak apa-apa, yastamidu ya. Ilmu akidah mengambil mada tahu ya. Oh, Mengambil mada itu adalah materinya. Dari mana ilmu akidah itu? Dari mana materi ilmu akidah kalau bahasa kita oh, gitu ya. dari manakah materi ilmu akidah itu diambil? Iya. Yastamidu ilmul akidati madat madatahu minal kitabi was sunnati. Ilmu akidah itu diambil dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Wala maja ma wala majalal wala majalu Hmm. Wala maja, lah bener. majal Lah wala nafiyah, majalah. amalan ina. Oh, Ya. wala majala lil aqli fiha, dan tidaklah majalah itu Dan tidak ada tempat akal oh, padanya. dan tidak ada tempat akal pada ilmu akidah itu. Iya. Wa ala hadza wa ala hadza fayaji fayajibu fayajibi Saya fayajibi jibu, wa ala hadza fayajibul waqa wuku, waqufi Wu- wuku, wuku wa fayajib fayajibu ya saya wa jibu. ala hadza fayajibul wukufu fiha ala ma jaa bihi hmm, al-kitaba was Hmm. sunnata Alkitab ma jaa bihil kitabu was sunnatu fala fala yuzadu fiha wala yang kusu li'annal li'annal aqla la yumkinuhu idraka idroku. ma idraku ma yastahiq ma yastahiqahu ma yastahiqahu ma Yes. Istafala, yastahiqahu istafala, istafala, yastafilu yastafil. Berarti istaf yes, ma istafala yastahiqu ya yastahiquhullahu. ma yastahiquhu Allahu ta'ala minal minal asma'i wasifati fawajibu Nah, al kalau ini wajib ya, ada fil matinya kan. Kalau dia jibu ini wajib. oh ya wajib ya fawajabal fawajabal wukufu fawajabal wukufu ala 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 nafsi. Ya, terjemahkan. Dari mana tadi berarti? Wala hada, ya, berdasarkan ini, oleh karenanya, Oleh karenanya wajib eh, berhenti apa ya, menegak, berhenti. Berhenti ya, betul. maka wajib berhenti padanya atas apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh menambahkan Ya, padanya dan juga menguranginya. ya.
karena akal itu tidak mungkin mencapai apa yang yastahiquhullah, apa yang menjadi kebenaran bagi Allah, menjadi haknya Allah Ta'ala ya. menjadi hak Allah Ta'ala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka wajib kita berhenti pada anas Dan nas. nasin apa? Ya. Jadi Nas itu apa? nas ya nas Al-Quran dan hadis nas ya. Oh, dari nas. Oh, Ya. dalil berarti. Ya. Jadi ini dalam kaidah yang apa bahwasanya bab asma dan sifat adalah tauqifiyah. Ini sama begitu pengertiannya kan, wukuf tauqifiyah. Jadi kita berhenti ya ketika mempelajari masalah asma dan sifat, maka kita berhenti, yaitu maksudnya berhenti dari Al-Quran dan hadis. Ada nggak begitu? Nah, kalau nggak ada, berarti kita nggak boleh memberikan nama Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kias. Ya, begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh memberikannya, menetapkannya dengan jalan kias, tapi harus dengan Al-Quran dan hadis. Ya, maka akidah ini kan berbicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara mengenai hari akhir dan seterusnya, yang akal tidak akan bisa menjangkaunya. Ya, maka sehingga kita serahkan kepada nas saja. Ada nas, kita berhenti di situ. Ya, makanya yang aman kan seperti itu. Ya, terutama nanti mengenai hari akhir atau alam-alam gaib kan ya. Misalnya masalah ruh ya. Kalau kita lihat kan akidah pembahasan mengenai ruh itu banyak sekali kan pembahasan-pembahasan yang tidak tepat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ruh saja dikritik oleh para ulama karena banyak sekali pembahasan yang kurang tepat ya. Beliau ya nggak apa bahasa tegarnya itu dengaren lah apa ya bahasanya. Ya nggak biasanya gitu ya. Jadi Ibnu Qayyim itu nggak biasanya itu di kitab Ar-Ruh itu yang beliau biasanya sangat strict masalah dalil ya di kitabnya Ruh itu banyak sekali hal-hal yang pembahasannya itu melebar ya. Nah, maka ini banyak sekali kritik para ulama. Bahkan sampai ada yang mengatakan ini kitabnya palsu, jangan-jangan bukan dari Ibnu Qayyim ya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu karena mereka kaget kan ya. Ya, itulah para ulama kita, jadi mereka tidak bertaklid kan ya. Karena ada salah ya, tetap dikatakan itu salah, keliru. Maka diluruskan ya. Di kitab Ruh banyak sekali Ibnu Qayyim memberikan pendapat-pendapat yang melenceng dari ibaratnya ya. Karena ini masalah ruh kan masalah yang harus ada dalilnya gitu. Maka kita nggak boleh bicarakan yang melebihi itu. Nah, seperti itu. Jadi sandaran kita seperti itu ya. Jadi dalam ilmu kita, sandaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat banyak orang bahas mengenai akidah, nama-nama malaikat kan banyak sekali kan nama-nama malaikat atau malaikat-malaikat atau apa saja yang apalagi di Facebook, di YouTube ya, yang mereka tuh ya sembarangan sekali kan. Dalilnya mana ini nggak ada ya. Mending ada aja kisah ya mereka bawakan ya gitu. Maka kita harus selektif memilihnya ya. Jangan asal kita share-share saja kan kalau mendapatkan seperti itu. Ya, nah, lanjut. Nah, Eh, ini manggilnya Bapak Robi atau apa manggilnya? Antum. Robi tadi. Biasanya Robi ya. teman-teman manggil Robi. Nah, Oke, oke, ya. Ya, lanjut. Pak Robi, silakan. Ya. kalau Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu berbuat apa yang tidak ada Takfu. padanya ilmu. Dan Hah? janganlah kalian mengambil. Ya. Oh, dan janganlah kalian mengambil apa yang tidak ada padanya ilmu. Ya, yang kalian tidak pakai Sesungguhnya, ilmu. Ya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan eh, Hati. fuada, Hati hati semuanya itu akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi, akan dimintai pertanggungjawaban. ya. Al, Ini jelas al sekali kan maksudnya Isra ilmu ada ya. Oke lanjut ya. Maka jelas sekali ayat ini kan bahwasanya kalau kita nggak bicara tanpa ilmu, Anda kan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita nggak boleh bicara tanpa ilmu. Ya, termasuk dalam hal ini akidah terutama kan karena ini adalah permasalahan yang goib ya. Kebanyakan adalah permasalahan yang goib. Maka kita tidak bicara tanpa ilmu. Ya lanjut. walima kana ghairu Walamma. Walamma. walama walamma kana ghairu mumakkini Mungkin. lil Ghairu mumkin mungkinin. mumkinin Ya. walamma kana ghairu mumkinin lil eh, lil uquli anna An.
antas taqalla Maksudnya asak tas taqalla tafa'ala tafa'al bukan ya. Apa tuh aja deh? istaf'ala. Istaf'ala. Istafa'ala yastafilu Ya. istafa'ala. Berarti tistaqalla Astaqillah. tastaqil tas fil mudhari tat. Fil mudhari ya. Tastaqilla bi 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 Ma'rif. Fatih. bima'rifati tafasili Hmm. bima'rifati tafasilu Hmm. tafasilu Apa? tafasilu ini Bagi ma'rifati. apa Ma'rifat sebagai taf apa? bima'rifati ini kedudukannya sebagai fa'il Hmm. maf'ul bih. Hmm. Ya ada B-nya, cuma majrur kan? Ma'rifati. Oh ya Sebagai majur ada binya. ya dia makna benar dia sebagai fa'il tasik. Tapi dia maksudnya adalah karena dia jar kan dia mudhof ya. Mudhof. Tapi Mudhof setelah mudhof tafasil mudhofun ilai. ilai. Berarti mudhofun ilai Oh, berarti majrur. Ya. nah, bima'rifati tafasili Nah, majrurnya dengan apa ini? tafasila ya. Iya, Kenapa? layang sorry, mafa ilah kan. Maksudnya tafa Ya, ilah kan itu. Mafa ilah, tafasila, mafa ilah kan. Tafasila. Ya. bentar. Ya. Bima'rifati tafasila dzalika ba'asallahu rasulahu Ini nggak ada wawunya apa nih? Bacanya apa? Bahasallahu rusulahu rusulahu ya. ba'asallahu rusulahu wa anzala kitabahu Hmm, kutubahu ya. kutubahu la Li 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 idahahu li idahihu hihi idahihu li hihi oh, idhahihi. iya. Li Hmm, idahihi li idahihi wa bayanihi wa taf wa tafsilihi linnas ya. linnasi hatta yakumu yakuma Ya, yakumu hatta yakumu bi'ibadatillahi ala ilmi wa bila basiratin ilmin ya. Kalau ada nggak ada alif lamnya nggak apa-apa ala ditambahkan ilmin aja. ya ala ilmin wa basiratin Ya. wa asasin wadihatin wa da'aimin Bada'a. qaum Nah, ini da'a tadi sama wazinnya kan. Mafa'ila berarti wa da'aima wa da'aima qawiyam qawi 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 matin. qawi qawimatin fatatabi'i Hmm. fatatabi'u Rasulullahi Tatafa'ala ya, tatafa'ala. Nah. fatataba'a Hmm. Rasulullahi Ini bacanya Rasulullahi ala tab tab tabligh tabligh ala tablighihi ya. watawallaw Iya. Watawa. watawallaw watawallaw fi bayanihi kama qala subhanahu wa inna Wa min im. ummatin Wa im wa min ummatin. oh ya, wa innim wa Wa im. innim wa in min wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Ya, tarjim. Insyaallah. Walamma. Lama. Dan tatkala dan ketika Hmm. tidak tidak mungkin tidak mungkin akal itu tastakala Tastakila itu independen lah bahasanya. Apa?
Dan ketika tidak mungkin akal itu independen, ya, artinya Oh, tersendiri. Afwan Ustaz. ketika tidak mungkin independen dengan Afwan. bima'rif, Dengan mengetahui. dengan ada yang mau nanya, Ustaz. Kenapa? Ada suara Afwan tadi. Oh, ya, salah ya. Lanjut, nggak apa? Ya, udah. Ya, Lanjut lanjut. ya. Ya. Ketika akal itu tidak mungkin independen eh, bima'rifati untuk mengenal tafasi Perincian-perincian hal itu, ya. Perincian-perincian eh, akidah mengenal perincian-perincian itu, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya liidohah untuk liidoh untuk menjelaskan, Ustaz. ya. Oh, wabayanahu untuk menjelaskan dan merinci dan merincinya kepada manusia sehingga mereka bisa menegakkan ibadah kepada Allah dengan ilmu dan basirah. Ya, di atas ilmu dan ilmu, ya. Basirah juga ilmu, ya. Oke. Asas dan dasar-dasar yang jelas Hmm. dan wada'aimah dan eh, Tiang-tiang, ya. Daim kan toh yang, ya. Pondasi-pondasi. dan tiang-tiang yang kokoh Hmm. fatatabi'u dan maka para rasul itu mengikuti Allah Iya. yang maha. Para Rasul Allah tadabu mengikutinya untuk menyebarkannya. Pada tabahu maka Oh, berturut-turutlah, ya. Berturut-turut maka tatabu. Hmm. maka berturutlah para rasul untuk menyampaikan para Rasulullah untuk Hmm. menyampaikan Jadi kan risalah tersebut. artinya satu wafat ganti lagi ya tatabu itu ya seperti tawa apa mutawatir kan itu berturut-turut. Oke, lanjut. dan berpaling dan berpaling dari Watawatau dan mereka apa menerangkan dan pada Fibayani oh, dalam menjelaskannya ya dan tawalau dan saat tadi sama berturut-turut juga tawalau itu artinya tawali jadi berturut-turut ya sama kata tawal tawali sama sinonim ya. mewajibkan dan mereka berturut-turut pada penjelasan Ya. tersebut sebagaimana Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jika dan Dan dari tidaklah umat ya dan tidaklah satu umat pun dan tidak satu umat pun kecuali Allah tidaklah mengutusnya kosong dari para pemberi peringatan ya. tidak Jadi kosong. artinya, iya, artinya setiap umat itu pasti ada pemberi peringatan kan. Makanya tadi ya, ketika akal nggak mungkin untuk secara independen dia mengetahui perincian-perincian mengenai akidah, maka Allah utus Rasulnya dan Allah turunkan kitabnya sebagai untuk menerangkan, menjelaskan, merinci pada manusia. Sehingga mereka, para manusia ini, kita semua ini bisa beribadah pada Allah di atas ilmu dan basirah dan pondasi yang kuat, pondasi yang jelas serta apa yang kuat. Ya, gitu. Jadi inilah kenapa akidah ini diambil dari akidah Al-Quran dan hadis. Kemudian Allah menurunkan para Rasul untuk menjelaskannya. Ya, demikian. Baik, mungkin itu cukup dulu. Ini ada pertanyaan dulu ya sekitar. Ini tadi ada pertanyaan ya. Silakan ada pertanyaan. Ini saya jawab dulu yang ada di chat. Ada yang bertanya, kalau belajar ilmu fikih, maka kita fikih mazhab bagaimana ya? Ya. Jadi belajar fikih menggunakan model apapun, masalah hadis, model mazhab ya tentunya ada plus minusnya ya. Masing-masing ada metode itu ada plus minusnya. Tapi intinya adalah metode itu kan adalah tools ya, bahasa kita tools, alat ya. Jadi alat ini ya artinya bukan tujuan itu, artinya dia untuk mempermudah. Ya masing-masing ada plus minusnya. Kalau kita belajar dari apa mazhab, ya maka kita bisa sistematis. Kalau misalnya alat fikih mazhab kan sistematis ya. Dimulai dari yang kecil dulu, yang poin-poin utama dulu, kemudian nanti naik lagi, yang lebih rinci lagi, kemudian naik lagi sampai yang perbedaan dalam satu mazhab, kemudian naik lagi sampai yang perbandingan mazhab. Nah, seperti itu. Ya, dari tahapannya seperti itu. Jadi ya nantinya seorang itu ketika dia benar-benar bisa menggunakan dengan baik, maka dia akan menjadi seorang yang ahli fikih. Ya, makanya para ulama mengatakan belajar fikih mazhab ini seperti memegang pisau ya, dua mata pisau ya.
Kalau kita nggak benar ya bisa kena kita sendiri. Artinya nanti jadi fanatikus mazhab. Nah, ini yang ditentang oleh para ulama ya. Tapi kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ya bisa menjadi ahlinya. Karena memang belajar dari dasar kan, dari awal, makan-makan dulu, kemudian dirinci lagi yang lebih luas lagi pembahasannya, kemudian dirinci lagi yang perbedaan dalam internal mazhab, diperinci lagi kita sudah sampai itu yang perbedaan mazhab. Nah itu kalau kita belajar fikih dari metode mazhab. Kalau kita belajar fikih dari metode hadis, ya seperti Bulughul Maram ya, Umdatul Ahkam, ya maka dari segi plusnya adalah ya dari segi dalilnya kita kuat ya. Karena kan intinya sebenarnya kan semua ibadah ini kan dibangun di atas dalil ya. Maka dari segi dalil kita lebih kuat ya. Maka dari segi fanatisme akan lebih minim dibandingkan yang belajar fikih mazhab. Tapi kalau misalnya kita juga belajarnya fikih hadis tanpa ada bimbingan juga, ya nanti jadinya malah liberal gitu kan. Artinya nanti menafsiri sendiri dengan seenaknya ya, hadis sendiri tafsirkan sendiri dan seterusnya. Jadi plus minus saja. Ya kalau bisa bagaimana ya gabungan saja. Artinya banyak sekali kan buku-buku gabungan. Artinya fikih juga sudah ada dalil-dalilnya ya. Seperti misalnya matan Abu Suja misalnya. Ada matan Abu Suja kemudian catatan kakinya sudah dikasih dalilnya. Ini dalilnya apa, dalilnya apa, dalilnya apa, apa. Kan saya juga punya tulisan ya, punya buku. Saya juga apa model begitu di Matan Durrul Bahiyah ya Imam Shokani ya. Matan Durrul Bahiyah. Kemudian saya kasih dalil-dalil dari masing-masing poin-poinnya ya. Ini sudah dicetaknya. Jilid satu tapi yang baru sampai haji saja ya. Jilid duanya saya belum selesai ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh saja. Ya betul kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau nanti yang mau belajar bahasa Arab lagi ya Fadul nanti ya. Latihan baca kitab ya. Nanti dipersiapkan. Tapi kalau memang menyimak saja nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, silakan ada tanya. Mana yang kita bahas atau mungkin yang lainnya Fadul. Tadi 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 lidohihi itu Hmm. wabaynya itu tadi lidohinya belum diterjemahkan ya Tat? Lidohi Wabaynya ya. menerangkan. Ya itu Iya. sama bayan sebenarnya sama maknanya kan. Itu ya untuk Oh, menerangkan, menjelaskan, bayan penjelasan sama aja nih. Ya sinonim. oh, Ya. gimana itu? Sama Waduh, yin kan dari belum. kata waduha kan, waduha idoh ya. Jadi waduha audoha ya. Dari bahasanya audoha kan, audoha Oh, yudhihu ya if'alan kan, idohan ya. Jadi penjelasan juga sama. Kalau waduh kan jelas, oh audoha iya. menjelaskan ya. Nawadhi. Idoh Nawadhi gitu ya. ya dari kata waduha ya. Tapi bahasanya makanya audoha ini ya. Bahasa audoha, Nawadhi. audoha yudhihu if'alan ya. Fa'ala yuf'ilu af'ala apa Oh, iya. dari af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, Amat. ya betul, yang lainnya saya tanyakan tentang materi yang kita bahas. Ya, jadi ini nanti kan saya rekam ya nanti setelah saya share biasa di grup. Jadi kalau yang ini murojaah bisa lagi murojaah ya. Jadi materi apa yang kita dapatkan hari ini baru istilahnya mabadil ilmi ya, mabadi ilmi tahu ilmi akidah. Artinya poin-poin apa saja yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu akidah. Nah, ini gambarnya dulu ya, ilmu akidah itu seperti apa. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau nggak ada kita tutup ya. Insya Allah kalau memang mau ada pertanyaan bisa di grup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Tat. Ayakum.